Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Senin, 16 September 2024, perayaan wajib Santo Cornelius, Paus dan Martir, Santo Siprianus, Uskup dan Martir. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 11, ayat 17 sampai dengan 26. Saudara-saudara, dalam hal mengatur yang berikut ini, aku tidak dapat memuji kalian, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, melainkan keburukan. Pertama-tama, aku mendengar bahwa apabila kalian berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antaramu. Hal itu sedikit banyak aku percaya. Memang, perpecahan harus ada di antara kalian, supaya nyatalah siapa di antara kalian yang tahan uji. Apabila kalian berkumpul bersama-sama, ternyata berkumpulmu itu bukan untuk perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu, masing-masing memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kalian tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Ataukah kalian mau menghina jemaat Allah dan membuat malu orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang akan kukatakan kepadamu? Memuji kalian? Dalam hal ini, pastilah tidak. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam ia diserahkan mengambil roti, dan setelah mengucapkan syukur atasnya, ia memecahkan roti itu seraya bersabda, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini sebagai kenangan akan daku." Demikian pula ia mengambil cawan sesudah makan, lalu bersabda, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dalam darahku. Setiap kali kalian meminumnya, perbuatlah ini sebagai kenangan akan daku. Sebab setiap kali kalian makan roti ini dan minum dari cawan ini, kalian mewartakan wafat Tuhan sampai ia datang." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil Suci menurut Lukas, bab 7, ayat 1 sampai dengan 10. Pada suatu ketika, setelah mengakhiri pengajarannya kepada orang banyak, masuklah Yesus ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang amat ia hargai. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta agar ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mohon pertolongannya. Katanya, "Sudah selayaknya engkau menolong dia, sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Maka pergilah Yesus bersama mereka. Ketika Yesus tidak jauh lagi dari rumahnya, perwira itu menyuruh beberapa sahabatnya mengatakan kepada Yesus, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku merasa tidak layak menerima Tuan dalam rumahku. Sebab itu, aku juga merasa tidak pantas datang sendiri mendapatkan Tuan. Tetapi katakanlah sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Sebab aku pun seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang, 'Pergi,' maka ia pergi. Atau kepada yang lain, 'Datanglah,' maka ia datang. Dan jika aku berkata kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,'
maka ia pun mengerjakannya. Mendengar itu, heranlah Yesus akan dia. Sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikutinya, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, di Israel pun iman sebesar itu belum pernah kujumpai." Setelah orang-orang suruhan itu kembali ke rumah, mereka mendapati hamba yang sakit itu sudah sehat kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam bacaan 1, Santo Paulus membarui persekutuan jemaat di Korintus. Persekutuan mereka haruslah disatukan dengan perjamuan kudus Tuhan Yesus Kristus yang mempersembahkan tubuh dan darahnya sebagai santapan jiwa. Dalam bacaan Injil, Yesus memuji iman seorang perwira yang memiliki seorang hamba yang sedang sakit keras dan hampir mati. Ia merasa tidak layak bila Yesus harus datang ke rumahnya untuk menyembuhkan hambanya. Ia hanya memohon sepatah kata saja dari Yesus. Berkat imannya lah, hambanya menjadi sembuh. Santo Cornelius dipilih menjadi paus pada tahun 251. Ia memberikan diri dalam pelayanan secara total, walaupun penganiayaan mengancam nyawanya. Santo Siprianus dipilih menjadi uskup pada tahun 249. Ia sangat giat menekankan pentingnya kasih sebagai pemersatu gereja Kristus. Gereja yang satu menghadirkan Yesus sebagai kepala. Setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita merayakan kasih Kristus yang mempersatukan semua. Apakah kita sudah mengusahakan kasih sebagai pemersatu dalam komunitas, gereja, dan masyarakat? Menjadi instrumen cinta. Arah politik seorang Katolik harus senantiasa mengarah dan berpegang teguh pada kepentingan umum. Selain itu, keberpihakan pada orang kecil, terlantar, dan tersingkir juga merupakan sebuah bentuk perwujudan iman Kristiani dalam ranah politik yang mesti diusahakan dan diperjuangkan. Dengan demikian, terbentuklah suatu negara yang menghormati hak asasi manusia dalam semangat solidaritas sejati. Hal ini tentu saja ditandai oleh suatu kehidupan masyarakat yang majemuk, yang bebas, dinamis, dan berwawasan kebangsaan, di mana tercipta rasa aman lahir dan batin dalam hidup bersama. Inilah yang selanjutnya bisa dikatakan sebagai panggilan umat Katolik untuk menjadi instrumen cinta, perdamaian, dan persahabatan di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk. Cinta kasih menjadi poin penting dan utama yang mesti mendapat tempat dalam kehidupan seorang Kristen. Murid Tuhan tidak pernah melarikan diri dari pelaksanaan kasih, meskipun harus berhadapan dengan banyak tantangan dan kesulitan. Nasib dan hidup masyarakat Indonesia ditentukan dan diukur juga oleh apa yang dilakukan oleh umat Katolik terhadap sesama, terutama yang kecil, lemah, dan terpinggirkan, karena orang Katolik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat secara lebih luas. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau telah memberi umat-Mu Santo Cornelius dan Siprianus, gembala yang giat dan martir yang perkasa. Kami mohon agar dengan pengantaraan mereka, kami dikuatkan dengan iman dan ketabahan, dan menyumbangkan karya sebesar-besarnya bagi kesatuan gereja, dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya dalam renungan harian ini. Kita jumpa lagi di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.